Allahu 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 Allah Allahu Allah. Halo, kali ini kita akan mengurai salah satu surah dalam Al-Quran yang maknanya dalam sekali, yaitu surah Ibrahim. Kita akan fokus pada 3 tema besarnya nih. Petunjuk ilahi, pilihan kita sebagai manusia, dan ya, konsekuensi dari setiap pilihan itu. Oke, perjalanan kita membedah surah ini akan dibagi jadi 6 bagian. Kita mulai dari pesan utamanya tentang cahaya. Terus kita lihat contoh nyata dari kisah Nabi Musa. Habis itu, kita akan lihat pola penolakan yang sering banget terjadi, kita coba pahami perumpamaan tentang kebenaran, lihat gambaran hari perhitungan, dan kita tutup dengan doa Nabi Ibrahim yang sangat menginspirasi. Oke, kita langsung mulai ya. Bagian pertama ini langsung ke intinya. Sebuah pesan yang digambarkan sebagai cahaya, dan apa sih tujuannya buat kita semua? Surah ini tuh nggak bertele-tele, langsung to the point. Ayat pembukanya langsung menegaskan misinya. Kitab ini diturunkan untuk membawa manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Nah, metafora ini jadi kunci buat memahami seluruh pesan surah ini, sebuah perjalanan dari kebingungan menuju pencerahan. Jadi, gimana sih misi dari gelap ke terang ini kalau di kehidupan nyata? Nah, teks ini nggak cuma kasih kita konsep, tapi juga sebuah contoh sejarah yang kuat lewat kisah Nabi Musa untuk menunjukkan gimana prinsip ini bekerja. Latar ceritanya, Nabi Musa itu diutus dengan tugas yang sama persis, memimpin kaumnya keluar dari kegelapan menuju cahaya, dan mengingatkan mereka tentang nikmat sekaligus ujian dari Tuhan. Jadi, kisahnya ini jadi semacam pola acuan, sebuah preseden yang dihidupkan lagi. Nah, disinilah letak inti pelajarannya. Ayat ini ngasih sebuah prinsip yang jelas banget. Kalau kita bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Tapi, kalau kita mengingkari, hukumannya bakal berat. Ini semacam aturan main fundamental yang disajikan dalam surah ini. Di sini kita bisa lihat nih, 2 sisi mata uang dari pilihan itu. Di satu sisi, rasa syukur membuka pintu buat lebih banyak karunia dan keselamatan. Di sisi lain, pengingkaran itu mengarah pada kesulitan dan murka. Pesannya jelas banget, pilihan ada di tangan kita, dan konsekuensinya pun sangat gamblang. Tentu saja, ya, pesan sebesar ini seringkali dapat penolakan. Nah, bagian selanjutnya ini menarik banget, karena surah ini mengurai pola penolakan yang ternyata gitu-gitu aja terus berulang sepanjang sejarah, lengkap dengan argumen-argumen khas yang selalu muncul. Ini dia 3 alasan klasik buat menolak pesan baru. Pertama, menyerang personal pembawa pesannya, kamu kan cuma manusia biasa. Kedua, berlindung di balik tradisi. Ini merusak ajaran nenek moyang kita. Dan yang ketiga, menuntut bukti sesuai kemauan mereka sendiri. Pola ini nunjukin skeptisisme yang sama yang muncul lagi dan lagi dalam sejarah. Setelah cerita sejarah, teks ini beralih ke metafora yang, kuat banget buat menggambarkan hakikat kebenaran dan kepalsuan. Yuk, kita masuk ke bagian 4, perumpamaan kebenaran. Di sini kita lihat 2 perumpamaan yang kontras banget. Kalimat yang baik atau iman itu diibaratkan seperti pohon yang sehat. Akarnya kokoh nancap ke bumi, cabangnya menjulang tinggi ke langit, dan dia terus-terusan menghasilkan buah. Ini simbol stabilitas, produktivitas, dan pertumbuhan. Sebaliknya, kalimat yang buruk atau kekafiran itu kayak pohon yang jelek, sudah tercabut dari tanah, nggak punya stabilitas sama sekali. Benar-benar kontras yang luar biasa ya. Buat memperkuat tema kesia-siaan ini, teksnya ngasih satu lagi gambaran yang sangat kuat. Perbuatan orang-orang yang ingkar itu diibaratkan seperti abu di tengah badai, rapuh, gampang hilang. Intinya adalah, semua usaha mereka pada akhirnya nggak akan meninggalkan jejak apapun, lenyap begitu saja ditiup angin. Oke, setelah membahas perumpamaan, surah ini membawa kita ke konsekuensi puncaknya. Sekarang kita masuk ke bagian tentang perhitungan akhir, di mana semua pilihan akan dipertanggungjawabkan. Ini membawa kita ke pertanyaan yang penting banget. Apa yang terjadi ketika semua perhitungan akhirnya diselesaikan dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya? Teksnya nggak main-main dalam menggambarkan hukuman ini. Deskripsinya sangat gamblang. Orang-orang yang bersalah diikat dalam belenggu, pakai baju dari tembaga cair, dengan wajah yang dilalap api. Ini adalah gambaran yang kuat untuk menekankan betapa seriusnya konsekuensi dari pengingkaran. Dan di tengah-tengah perhitungan akhir ini, ada sebuah pidato yang dramatis banget. Setan, setelah semuanya diputuskan, bakal bilang ke para pengikutnya, intinya, jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Ini adalah momen di mana tanggung jawab akhir itu sepenuhnya ada di pundak masing-masing individu atas pilihan mereka. Setan seolah mengakui kalau dia nggak punya kuasa apa-apa, cuma ngajak dan mereka memilih buat ikut.
Setelah gambaran yang cukup suram tentang perhitungan, teks ini memberikan sebuah resolusi, sebuah model iman dan harapan yang positif. Kita sampai di bagian terakhir, doa Nabi Ibrahim. Doa Ibrahim ini dimulai dengan permintaan untuk keamanan fisik, yaitu menjadikan kota Mekah aman, dan juga untuk kesucian spiritual. Beliau berdoa supaya diri dan keturunannya dijauhkan dari penyembahan berhala. Ini menunjukkan kepeduliannya pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Kemudian doanya beralih ke rasa syukur. Beliau memuji Allah karena telah memberinya Ismail dan Ishak di usia senjanya. Lalu, ia memohon agar keturunannya tetap teguh dalam ibadah. Nah, ini nyambung lagi kan ke tema utama soal syukur yang kita lihat sebelumnya dalam kisah Nabi Musa. Doa tersebut ditutup dengan sebuah permohonan ampun yang universal, buat dirinya sendiri, orang tuanya, dan semua orang beriman pada hari perhitungan. Ini adalah puncak dari kerendahan hati dan kepeduliannya terhadap komunitas yang lebih luas. Jadi, setelah perjalanan kita melalui gelap dan terang, syukur dan pengingkaran, kita kembali pada doa Ibrahim sebagai model utamanya. Doa ini seolah menjadi jawaban atas perumpamaan pohon yang baik di awal tadi kan? Pada akhirnya, surah ini seakan bertanya kepada kita semua. Apa artinya membangun kehidupan di atas fondasi yang kokoh? Sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.